71. Semua terlihat tidak sabaran, apalagi Mutia Sidik. Bahkan dirinya telah memungut batu dikarenakan Din seolah sengaja mengulur waktu. Berani kau lempar aku, bersiaplah Samson dan Sisri jadi rongsokan per kilo. Ancamnya, lalu melangkah mendekati sang ibu yang duduk bersandar pada bangku plastik. Din berlutut, mencium kedua tangan emak Inong. Alhamdulillah, berkat doa emak yang tak putus-putus, putrimu nih kembali gadis lagi. Din tergugu, sampai bahunya berguncang hebat. Seketika air mata emak Inong luruh, tangannya bergetar kala mencoba mengelus kepala sang putri, suara tangisnya tidak kalah pilu. Alhamdulillah, Nyak Zainab, Mak Syam, mengelus punggung wanita yang sudah mereka anggap putri sendiri. Berulang kali-kali mengucapkan kalimat puji syukur. Mutia membuang batunya, tanpa mengelap tangan langsung saja menghapus lelehan air mata. Terima kasih ya Rab, engkau begitu maha baik, menggantikan derita dengan kabar gembira. Wahyuni dan Nur Amala saling memeluk. Mereka begitu terharu sekaligus lega. Akhirnya sang sahabat kembali mendapatkan hak yang semestinya, terbebas dari bayang-bayang julukan mantan istri pria bejat. Alhamdulillah, sungguh engkau maha segalanya ya Rab. Zikri mengusap sudut matanya, ia berdiri di antara Hasan dan Agam Sidik. Mereka baru saja pulang dari pertemuan penting di rumah Pak Lurah. Din bergantian memeluk, mencium pipi kedua orang tua sahabatnya, mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan doa serta kebaikan hati ibu kedua dan ketiganya itu. Kakak, Mutia merentangkan tangannya, begitu Din menyambut, langsung saja ia memeluk erat. Hihis, sungguh Tia bahagia. Plak, kau betul-betul astagfirullah, Tia. Bisa-bisanya hijabku dijadikan lap ingusmu. Din melerai pelukan mereka, kembali memukul pundak sahabatnya. Abisnya bingung mau lap di mana, sayang pula bila hijab hitam Tia, ada lendir dan kerak berwarna putihnya, kilahnya tersenyum lebar, seperti orang tidak bersalah. Abang, malah berdiri, menyambut kepulangan suaminya. Agam Sidik mengelus pucuk kepala sang istri yang tertutup hijab. Assalamualaikum istrinya abang. Waalaikumsalam, balasnya sambil mencium tangan lelaki yang begitu ia cintai. Ayo masuk, ada yang ingin kami sampaikan, ujar Hasan. Para wanita saling pandang, satu persatu masuk rumah Agam. Biar emak aku yang gendong, Din. Zikri maju, membopong emak Inong. Setelah semua sudah duduk di sofa ruang tamu, sang kepala keluarga Sidik mulai memberitahukan kepada para wanita. Mulai sekarang jauhi Indri dan Fikar, begitu jua dengan keluarganya. Sebab mereka dalam pantauan pihak kepolisian yang menyamar menjadi orang biasa, ucapnya, lalu menoleh pada Din yang duduk bersebelahan dengan istrinya. Terutama dirimu, Din, kali ini kasusnya lebih berat dari kemarin, apalagi telah melibatkan pihak berwajib. Baik, Bang, maaf, bukankah mereka hanya berselingkuh? Lantas, mengapa sampai polisi turun tangan? Tanyanya heran. Bukan cuma tuh, Din. Fikar kembali menjadi pengedar barang haram, belakangan ini dia beroperasi di pinggiran kota kecamatan. Sudah pasti dirinya jual mengonsumsi apa yang ia jual tuh. Tak menutup kemungkinan, si Indri juga menjadi pemakai. Pihak berwajib sudah mengantongi beberapa bukti, tinggal menyusun rencana penggerebekan. Zikri yang menjelaskan, hal tersebutlah yang dibahas di rumah pamannya Zikri. Turut juga hadir dua anggota polisi intel, yang mana sudah sedari lama memantau gerak-gerik Fikar. Astagfirullah, bukannya tobat malah makin biadab saja mereka tuh, dikasih kesempatan untuk berubah, kok tetap memilih jalan pintas menuju neraka dunia, gumam Wahyuni. Namanya juga bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian, sejenis setan terkutuklah. Tapi, alhamdulillah sih, tak perlu kita bersusah payah, sudah ada pihak berwenang yang akan bertindak. Kali ini, Tia akui, mereka cukup berguna. Tak menunggu kejadian dulu baru beraksi, bukan Mutia namanya bila tidak menyindir sekaligus menghujat.
Seperti biasa, yang lainnya kebagian beristighfar seraya menghela napas panjang. Kau pulanglah dulu, biar emak aku gendong belakang, membawanya kembali ke rumahmu. Zikri kembali menyuruh Din, kedua tangannya memegang erat kedua lutut sosok wanita yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Kedua tangan Emak Inong memeluk lehernya. Tanpa protes, Din kembali menaiki motor dan mulai melaju. Begitu sampai rumah, ia bergegas membuka pintu, menghidupkan lampu, sebab azan maghrib sebentar lagi berkumandang, langit pun mulai gelap. Letakkan saja emak di situ, ucapnya sedikit ketus. Zikri menatap sebentar raut Din, lalu secara lembut menurunkan Emak Inong, mencium punggung tangan, lalu berpamitan. Emak, saya pulang dulu ya. Kau kenapa, Din? Tanyanya lembut. Mereka berada di teras rumah. Tak apa, jawabnya singkat, enggan menatap. Yakin, mengapa wajahmu seperti orang tengah menahan kesal? Zikri menelisik wajah bagian samping Din. Sudahi basa-basinya, cepatlah pulang keburu azan berkumandang. Usirnya, bukan maksud basa-basi, tapi kau sendiri yang tak ku mengerti. Kalau diri ini ada salah, katakan di mana letak tak benar tuh. Jangan didiamkan dan disuguhi raut kesal. Zikri bersedekap tangan. Din menoleh, menatap berani lawan bicaranya. Dasar tak peka, alis Zikri mengernyit, sampai matanya menyipit. Din, bila kau tak enak badan, sebaiknya cepatlah minum obat. Agar pikiranmu tak bercabang kemana-mana. Berakhir cakap melantur. Assalamualaikum, kau tuh yang tak nyambung. Pekik Din, lalu menutup pintu rumah. Zikri yang sudah jalan beberapa langkah, hanya bisa menggeleng kepala. Ada apa dengannya? Aneh betul, atau dia sedang datang bulan? Sehingga merepet tak karuan. Titik. Seminggu telah berlalu, kini Din sedang berada di kantor kecamatan, mengurus kartu tanda pengenal baru, mengganti status kawin menjadi belum menikah. Wanita berbaju kurung biru muda itu terlihat begitu sumringah. Rasa bahagia yang tidak bisa ditutupi, terpancar pada rona wajahnya. Dia seperti terlahir kembali, setelah melewati cobaan bertubi-tubi. Alhamdulillah, kini tinggal menunggu waktu kehancuran dua manusia bejat itu, serta penyesalan Zulham. Terima kasih ya Rab, gumamnya kala sudah menyelesaikan urusan, lalu melangkah seorang diri menuju butik Jeng Nina. Sewaktu sudah sampai bangunan terbilang mewah, Din langsung naik ke lantai atas. Dirinya langsung disambut Leni, Rinda, dan Jeng Nina. Din, Jeng Nina memanggil muridnya. Lusa, kau akan diikut sertakan merias pengantin di pinggiran kota kabupaten. Netra Din berkaca-kaca, dirinya merasa tidak percaya. Maksud tante, saya sudah diperbolehkan ikut serta membantu merias pengantin atau keluarga pihak mempelainya. Apa betul macam tuh, Tan? Jeng Nina mengangguk, seraya tersenyum ramah. Betul, saya juga ingin melihat langsung sudah sampai mana kau menguasai pelajaran yang telah diturunkan. Din mengikis jarak, memeluk erat wanita yang begitu baik, sabar mengajarinya, tidak sungkan menegur bila dirinya melakukan kesalahan berulang kali, membimbing penuh kelembutan sekaligus tegas. Terima kasih, Tan. Terima kasih. Sama-sama, kau tuh berbakat. Sedari awal saya telah melihat sosok bintang di masa depan. Jeng Nina mengelus punggung Din. Bapak Zulham, bisa kita berbicara sebentar? Zulham terlihat begitu terkejut, sekaligus takut. Ada apa gerangan? Siapa mereka? Bersambung. 72. Keesokan harinya, dua orang pria berpakaian santai, kaos oblong, rambut gondrong dikuncir karet gelang, terlihat mendatangi sosok yang sedang menderes getah. Bapak Zulham, bisa kita berbicara sebentar? Pinta mereka sopan. Zulham terlihat begitu terkejut, sekaligus takut. Ada apa gerangan? Siapa mereka? Pria berpakaian kerja yang banyak terdapat bekas getah itu mengedarkan pandangannya. Tidak ada siapapun selain mereka bertiga, lalu kembali menatap dua pria tidak dikenal. Maaf,
Kalian siapa? Ada perlu apa? Salah satu dari mereka maju lebih dekat lagi, membisikkan sesuatu entah apa, yang jelas berhasil membuat tubuh Zulham bergetar hebat. Tak mungkin, aku enggan percaya. Pria yang masih memegang pisau deres itu menggeleng kepala, menolak menerima informasi barusan. Namun, kedua orang tadi tidak menyerah, lebih gencar lagi membeberkan fakta. Mengeluarkan tanda pengenal, yang mana mereka adalah anggota kepolisian intel. Menyamar agar bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Abangnya Din seperti raga tanpa nyawa, tubuhnya bahkan membutuhkan batang pohon sebagai penopang. Din, ini hasil pembagian kita jualan makanan selama dirimu ikut bergabung. Amala memberikan amplop berisi uang, sengaja tidak menyebutkan gaji, karena dirinya memang menganggap kerjasama, bukan berstatus bos dan bawahan. Ya ampun Juragan Mala, tinggal bilang upah atau gaji apa susahnya sih, canda Din, cepat-cepat membuka amplop. Kau tak salah hitung, kan? Atau ini bayaranku untuk beberapa bulan ke depan, Mala. Dirinya begitu terkejut kala mendapati lembaran uang warna-warni, ada beberapa lembar yang bergambar danau Kelimutu, serta pecahan 20, 50 ribu. Alhamdulillah, hasilnya melampaui target, kau tak perlu merasa istimewa, sebab lainnya juga menerima jumlah yang sama, tuturnya seraya tersenyum, sengaja berkata demikian agar Din tidak merasa sungkan. Semenjak menjadi istri juragan besar, sudah pintar cakap kau ya, Mala. Din pura-pura mencekik sang sahabat, lalu memeluk sayang. Terima kasih, aku turut bahagia atas kesuksesanmu. Kembali kasih, semua nih berkatmu jua. Kau selalu menemani setiap langkahku, menarik tanganku kala terjatuh, menyemangati sekaligus mendorong agar diri ini tak lagi rendah diri, membantu memberikan masukan untuk mengambil langkah lebih berani. Terima kasih, Din. Mala membalas pelukan hangat itu. Mala, boleh tak besok aku ambil libur? Jeng Nina memberikan kepercayaan padaku, untuk mulai terjun langsung, merias pengantin, ucapnya dengan binar bahagia. Masya Allah. Selamat Din, aku turut senang sekaligus terharu. Di mana acaranya? Boleh tak? Aku ikut. Ingin menyemangatimu secara langsung, malah terlihat begitu antusias. Bolehlah, aku malah senang betul, sebab ini kali pertama, rasanya begitu gugup, Mala. Belum apa-apa sudah kepikiran terus, takut hasilnya jelek, banyak melakukan kesalahan. Din meremas tangan Nur Amala. Amala mengelus lembut pergelangan tangan Din. Kau pasti bisa, sebab ada aku yang jadi saksi sekaligus bahan percobaanmu selama ini. Pas pertama kali hasil riasanmu mirip orang-orangan sawah, sampai warna pipi macam habis kena tonjok, terus yang terakhir baru hasilnya terlihat luar biasa. Aslinya kau tuh berbakat, ayo semangat. Din mengangguk. Oh ya, minggu depan sudah masuk bulan Ramadan, aku berniat jualan ayam petelur seperti tahun-tahun yang lalu. Kau berniat beli tak, Mala? Awas saja kalau memborong punya bakul lainnya. Amala tertawa kecil. Kau tuh niat menawarkan atau mengancam? Keduanya, hahaha. Din, aku senang melihat senyum indahmu, tumbuh besar bersama, tapi baru kali ini mendapati kau tertawa lepas tanpa beban. Semoga kedepannya selalu bahagia yang mengiringi setiap langkahmu wahai sahabat. Hendri, malam ni abang tak pulang, hendak menunggui ladang. Agar babi hutan tak masuk, sayang betul bila pohon cabai yang sedang berbuah lebat dirusak kawanan hewan liar tuh. Zulham mengenakan sepatu bootnya, lalu berdiri. Kau baik-baiklah di rumah. Jaga bibik dan juga nenek. Tanpa mengecup pucuk kepala seperti sebelum-sebelumnya, Zulham pergi begitu saja. Bukannya curiga, Indri malah berseru riang gembira. Mana sudi aku menemani penghuni rumah bak kuburan nih, lebih baik kawin sambil merokok bersama Bang Fikar. Indri bergegas menutup pintu, lalu melangkah masuk kamarnya, berganti baju dengan model lebih berani, menutupinya menggunakan jaket. Kau hendak kemana, Indri? Tanya Ai,
dia baru saja keluar dari kamar sang ibu. Ke rumah orang tuaku, Big. Mau menginap di sana. Mamak sedang tak enak badan, aku dipinta menemani. Kebetulan Bang Zulham juga malam ini berjaga di ladang, dustanya begitu tenang. Ai menatap curiga. Kau sudah izin, Zulham? Keparat nih mengapa cerewet betul, buat jengkel saja. Sudahlah, Big. Kalau tak, mana berani aku keluar tanpa izin darinya. Indri melengos begitu saja. Mau kemana si Indri? Yi. Terdengar suara parau Neckblade. Ai kembali masuk ke dalam kamar ibunya, menatap sosok yang kini berat badannya berkurang banyak, koyo selalu tertempel di kedua pelipis. Katanya hendak menginap di rumah mamaknya. Anak tak tahu diuntung tuh, apa kabarnya? Neckblade menatap tajam putrinya. 2 hari lagi akad nikah Winda dengan Tony, setelahnya mereka akan pergi ke kabupaten. Mungkin suaminya tuh bakalan bekerja menarik becak sepeda di kota sampai diperbolehkan kembali lagi ke sini. Bahu Ai seketika menurun, memikirkan nasib putri semata wayangnya yang jelas sudah tamat karirnya. Lantas, macam mana dengan si Suci? Ai memilih duduk di ujung ranjang. Entahlah, sakit kepalaku kalau membahas tentang mereka. Apa semua ini akibat ulah kita yang tak merestui hubungan Winda dan Tony dulu ya, Buk? Neckblade berdiam, enggan menjawab. Semenjak kejadian memalukan tempo hari, dirinya belum ada keluar rumah. Rasa malulah yang menjadi alasan utama. Meskipun begitu, tetap saja sayup-sayup ia mendengar para tetangga membahas perihal aib keluarganya. Ah, lepas. Ci. Winda berteriak kesakitan, kala istri sah calon suaminya menjambak rambutnya. Dasar lonte, keparat, gatal, karenamu, suamiku mendua, bayiku meninggal dunia. Mati saja kau, Winda. Suci menarik sekuat tenaga, sedang korbannya terus berteriak meminta tolong. Ramla sudah lelah mengurus putrinya yang bertambah anarkis saja bila bertemu dengan Winda, apalagi mereka tinggal satu rumah. Suci, lepaskan Winda. Tony mencoba melerai, tapi dirinya malah jadi korban tendangan salah sasaran. BUGH, Ark, oh pusakaku, ya ampun sakitnya. Tony sampai berjingkrak-jingkrak, menahan ngilu tidak tertahankan. Fikar datang dan langsung menarik badan sang adik, sampai tangannya terlepas dari rambut Winda. Ambil obatnya, Buk. Suasana gaduh tadi berangsur senyap, kala Suci sudah minum obat penenang. Wanita depresi itu kini tertidur di kamarnya yang sekarang sama sekali tidak ada perabotan, bahkan ranjang pun dikeluarkan. Suci bila sedang tantrum, bukan hanya menyerang dan menyiksa Winda. Dia juga sering kedapatan mencoba menyakiti dirinya sendiri. Winda mengelus kepalanya yang terasa pedih, seakan seluruh helaian rambut tercabut seakar-akarnya. Wanita yang dulu begitu sombong itu, belakangan ini lebih banyak diam, termenung seorang diri. Malam pun semakin beranjak, tepat pukul 9. Fikar masuk ke dalam gudang di mana Indri telah menanti dengan pakaian mini. Sebelum memulai percintaan panas, terlebih dahulu pasangan tidak bermoral itu menghisap nikotin, lalu setelahnya saling menyerang membabi buta, melucuti pakaian masing-masing. Brak, ku berikan seluruh cinta dan hidupku hanya padamu, tapi mengapa balasannya macam nih, hah? Bersambung, 73. Pasangan zina itu sangat asik dengan dunianya sendiri, saling mendesah, berbagi kenikmatan, telinga mereka seolah tuli, tidak menyadari kalau di balik dinding papan, banyak warga ikut mendengarkan betapa menjijikkan suara lenguhan bercampur kalimat makian yang terlontar dari mulut Indri dan Fikar. Di antara kerumunan orang yang lebih banyak kaum laki-laki, sama sekali tidak ada anak di bawah umur, terdapat seorang pria mengepalkan kedua tangan, sakit, hancur, kecewa, sampai dia sulit menjabarkan perasaan, dadanya dipenuhi sesak menyakitkan, tenggorokannya terasa tercekat. Zulham tidak dapat membayangkan seperti apa penampilan jalan sang istri, yang tengah berbagi peluh dengan mantan adik iparnya sendiri. Kukira kau wanita terhormat,
ternyata lebih rendah daripada seorang lonte yang menjajakan diri di pinggiran jalan. Batinnya terus memaki. Gabungan anggota kepolisian sudah berpencar, mulai memberikan aba-aba agar segera mendobrak pintu. Dua orang pemuda juga bersiap menghidupkan Shinso. Beberapa lagi menyalakan lampu petromak. Seketika bagian luar gudang bercahaya temaram kini terang benderang. 1, 2, 3, brak. Zulham menerobos masuk, langsung saja mengalungkan tali rafia pada leher wanita yang sedang bergoyang di atas si pria. Baf, ark, Indri terjengkang, punggungnya menghantam lantai tanah. Betapa terkejutnya ia melihat wajah merah padam suaminya. Bagaris bawang, Fikar mengambil kesempatan dalam kesempitan, tanpa mengenakan pakaian, menerobos kepungan warga dan aparat penegak hukum, tangannya mendorong siapa saja yang menghalangi jalan. Berhenti, atau kami tembak. Namun, Fikar tidak mengindahkan peringatan, warga pun enggan menghalangi disebabkan dirinya yang telanjang. Dor, suara tembakan begitu nyaring terdengar di malam yang biasanya sepi, senyap, kini begitu gaduh. Ah, Fikar meraung, kala betisnya dihujam peluru, tubuhnya luruh, tergeletak miring, tetap berusaha bangkit, tapi gagal. Tangannya langsung diborgol. Serpihan kayu berterbangan saat mesin Shinso berusaha membuat lubang. Tarik, seru seseorang, dia sendiri menggunakan linggis berusaha mencongkel papan kayu. Brak, separuh dinding sisi kanan gudang menganga saat beberapa warga bersamaan merobohkannya. MENJIJIKAN. Serentak para warga berteriak kala melihat penampilan Indri. Bang, kumohon kembalikan bajunya. Indri duduk meringkuk, kedua lutut ia naikkan, menyembunyikan aset murahannya, dengan tangan tertangkup memelas belas kasihan pada pria yang masih menatap nanar. Kuberikan seluruh cinta dan hidupku hanya padamu, tapi mengapa balasannya macam nih? Hah. Zulham melemparkan gulungan spray keluar gudang, yang mana ada pakaian Indri dan Fikar. Kembali dia menatap sosok wanita masih berstatus istrinya. Mengapa kau diam? Mana suara desahanmu tadi? Jawab, sialan. Tangannya sudah terayun tinggi, tetapi dicegah pihak keamanan yang sudah selesai menggeledah ruangan, mengantongi beberapa bukti. Kepala Indri kian menunduk, punggung polosnya menjadi tontonan gratis. Zulham membungkuk, mencengkram rahang bawah Indri. Sampai lehernya mendongak tinggi, terpampanglah bekas hisapan mulut Fikar. Aku begitu menghargaimu, bahkan kala kau tak mengizinkan meninggalkan bekas kecupan, tapi apa ini? Kau, begitu menjijikan, Indri. Zulham mundur, punggungnya menabrak meja kecil, sungguh dia tidak lagi mampu berkata-kata. Seorang polisi menarik paksa Indri, sampai wanita itu berdiri, berusaha menyilangkan sebelah tangan, menutup aset atas bawah, mulutnya tertutup rapat. Jangan dulu digelandang, betina durjana macamnya tuh wajib digunduli. Teriak seorang ibu-ibu, apa yang hendak dibotakin? Taknya kau tengok rambut atasnya masih sekian senti. Balas suara lainnya, atas gundul, tapi bawah masih subur. Babat saja semak berdurinya tuh. Biar sama-sama tak berambut. Bisa jadi tumi keriting, peletnya si Indri. Tari, temannya Din berteriak lantang. Dirinya ikut menonton bersama Nita dan tentu saja Din, mereka berdiri paling depan. Betul tuh, jangan lupa pelinya si Fikar juga harus dipotong separuh. Supaya tak lagi menggatal, Nita ikut menimpali. Yungalah, yo entekno, kacuk mung seiprit. Endok yo cuilik tenan. Nek rep ditugel neh, tinggal opone jial. Tanya pemuda tetangga rumah Ramlah, dia selalu kebagian-bagian penggerebekan. Su-asu, nasib kok yo ngene tenan. Kebagian delok sing saru-saru, mending nek bentukan ne ayu. Iki pentil wes koyo kembang jambu, tete gondal gandul melorot ngalahin gone wewe gombel, kok yo jeh ngateli tenan. Lanjutnya menggerutu tidak berkesudahan, yang langsung disambut tawa membahana. Cakap apa dia? Tanya Din berbisik.
Tak tahulah, Kak. Bila lainnya tertawa, ya kita ikutan saja. Yang pasti cakap kata-kata mutiara, bisik Tari. Tolong cepat bawa anakku, dia butuh pertolongan. Ramlah histeris, dia tidak diperbolehkan mendekati bak pikap polisi, di mana Fikar tergeletak, kakinya sudah bermandikan darah. Yang butuh pertolongan tuh kami. Mata Sucini ternodai melihat barang antik anakmu, Ramlah. Kuntul cebol, tapi banyak gaya. Dasar tak modal, kawin pun cuma mampu di gudang. Mana pasangannya juga modelan wanita jadi-jadian, cocoklah sudah. Sama-sama tak bermoral, bagusnya orang macam mereka dihukum cambuk. Seru wanita seusia ibunya Fikar. Bapak polisi, bisa tak, kalau si Fikar kita kebiri saja di sini? Atau pelinya dipelintir sampai tak lagi bisa berdiri. Biar bisa jadi contoh untuk para laki-laki lainnya, agar tak berani berzina. Kalau boleh, aku yang akan jadi orang pertama, akan kutarik ujungnya menggunakan jepitan bambu. Setuju tak, ibu-ibu? Setuju. Para wanita berseru, sedangkan kaum Adam saling merapatkan kaki, merasa ngilu sendiri. Cukup, biarkan masalah ini, pihak berwajib yang menyelesaikannya. Seorang anggota keamanan mengangkat tinggi kedua tangannya. Tak serulah. Ku bela-belain menahan kantuk, demi menonton pertunjukan gratis nih, malah cuma dapat pemandangan kuntul dan apem yang bentuknya tak karu-karuan. Astagfirullah, istri siapa tuh? Lancip sangat muncungnya, ucap suaminya Tari. Coba abang maju sini. Zikri menarik sosok yang tingginya hanya setelinganya. Bukankah tuh binikmu, Bang? Maaf, untuk sementara waktu apalagi di sini, maka aku berhak pura-pura tak kenal. Kembali dirinya ke bagian belakang, menahan malu karena perkataan frontal istrinya. Berakhir Indri dan Fikar dibawa mobil polisi, laki-laki itu tidak sadarkan diri. Betisnya hanya diikat tali seadanya untuk menghentikan pendarahan. Jangan, ku mohon jangan bakar gudangku. Ramlah histeris, kala beberapa warga menyiram papan dengan minyak tanah. Ibu, Suci mulai tantrum, Tony nyaris tidak sanggup menahan tubuhnya. Winda menatap kosong, sama sekali tidak bergerak ingin membantu ataupun bereaksi terhadap keadaan sekitar. Kurasa si Winda mulai gila, nyadah macam mayat hidup. Sama sekali tak terganggu dengan suara bising, orang lalu lalang, ucap Nita, netranya memandang lekat sosok yang berdiri di pintu dapur. Macam mana tak gila, dia yang dulunya disanjung-sanjung, menyandang predikat wanita cantik, berprestasi, kini menanggung malu setinggi gunung. Masih hidup saja sudah syukur alhamdulillah, kalau tak kuat mentalnya, sudah pasti memilih bunuh diri, timpal Din. Keadaan telah berbalik, yang dulu tertawa di atas penderitaanku, kini sedang memanen buah dari kejahatan kalian sendiri. Bahkan hasilnya berkali-kali lipat menyakitkan. Tuhan memang maha adil, ucap kata hati Din. Nyala api semakin tinggi, cahayanya begitu kontras dengan kegelapan malam tanpa bintang. Para warga yang masih bertahan menatap si jago merah itu membakar bangunan sampai tidak tersisa. Tangisan, raungan Ramlah, bagaikan nyanyian keputusasaan. Dia yang dulu begitu sombong, kini terlihat sangat tidak berdaya. Terduduk di tanah, meratapi nasibnya yang berubah drastis. Sang putra sudah pasti akan masuk penjara, sedangkan putrinya mengidap gangguan jiwa. Satu persatu warga kembali ke rumah masing-masing. Agam Sidik, Hasan, pun memilih pulang, memeluk wanita kesayangan mereka yang tidak diizinkan ikut melihat penggerebekan. Zulham seolah mati rasa, pandangan mata kosong, dia hendak melangkah pulang, tetapi tertahan oleh celetukan. Macam mana rasanya, Zulham? Bersambung.